Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah melakukan atau melaksanakan atau mengamalkan ibadah saum Ramadan yang sudah hampir 2 pekan kita melaksanakannya. Berarti kita sudah terbiasa untuk bangun malam, makan sahur, untuk sholat subuh jamaah walaupun di rumah masing-masing beserta keluarga. Kita tidak sarapan, tidak makan siang, kemudian takjilan maghrib, sholat tarawih dan sebagainya, sehingga sudah menjadi suatu hal yang rutin. Insya Allah tidak lupa dan juga tidak menjadi beban dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pernah ketika masih remaja, di mana ayah saya punya beberapa kendaraan becak. Ya, sekarang di Jakarta tidak ada becak. Saya dulu tinggal di Hang Lekir, Jalan Hang Lekir di Kebayoran Baru, Blok H. Ayah saya punya hampir 20 buah becak dan tentu saja punya tukang becaknya dari Cirebon, dari Tegal, dari daerah-daerah Jawa Tengah yang dekat perbatasan dengan Jawa Barat. Mereka tinggal di bedeng atau di sewaan. Saya masih ingat betul bahwa salah seorang tukang becak yang kerja berat dengan tenaga, ya, memutar dengan kaki, tanjakan mendorongnya dan sebagainya, itu di bulan Ramadan dia tetap melakukan ibadah saum. Saya lupa namanya, tapi masih anak muda dan sering ngobrol dengan saya. Waktu itu saya masih umur SMP, ya, sebelum saya berangkat masuk ke dalam pondok pesantren Pondok Modern Gontor Ponorogo. Saya heran dan saya mengatakan, kenapa Mas masih juga melakukan ibadah saum? Bukankah supir becak itu pekerjaan yang berat? Dia hanya tersenyum dan mengatakan, saum itu adalah ibadah yang harus kita lakukan. Kemudian narik becak juga adalah ibadah yang harus dilakukan untuk kewajiban mencari nafkah untuk anak istri. Subhanallah. Artinya bagi orang yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan yang berat sekalipun, akan terasa ringan apabila sudah menjadi sesuatu hal yang rutin setiap hari dia lakukan. Nah, ibadah saum kita ini sudah mendekati pertengahan bulan Ramadan dan kita sudah terbiasa, seolah-olah sudah otomatis kita melakukannya tanpa ada rasa beban. Dan kita sudah terbiasa juga untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah sunnah yang tidak ada riwayatnya di dalam bulan-bulan lain. Tapi di dalam bulan Ramadan, para sahabat Rasulullah seluruhnya ke zaman kehidupan ketika Rasulullah masih hidup menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Sahabat Utsman setiap 7 hari khatam, setiap 7 hari khatam, setiap 7 hari khatam. 1 pekan sekali khatam. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Di bulan Ramadan itulah, di tahun kira-kira 2 tahun atau 1 tahun sebelum Rasulullah wafat, malaikat Jibril turun ke bumi sengaja menemukan Rasulullah SAW dan mendiktekan bacaan Al-Quran sesuai dengan susunannya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya. Surat yang pertama di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah, yang terakhir adalah surat An-Nas. Karena Al-Quran ketika turun atau ketika diturunkan itu tidak sesuai dengan
susunan surat ataupun ayat-ayatnya. Ya. Yang ayat pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil alamal insan 'allama ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Itulah ayat yang pertama diturunkan. Ternyata surat Al-Alaq bukan surat pertama di dalam Al-Quran. Pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup yang diturunkan ketika Haji Wada, ya, itu adalah bukan surat An-Nas, ya, tapi justru surat Al-Baqarah ayat berapa, ayat sekian, ya, yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama kalian untuk kalian. Al-yauma wa atmamtu alaikum nikmati, dan Allah lengkapkan, aku lengkapkan nikmat-nikmatku untuk kalian. Dan Allah ridho, aku ridho kalian memeluk agama Islam. Nah, ayat yang terakhir turun ini adalah ayat yang sangat strategis untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang lengkap. Islam adalah agama yang merupakan kenikmatan, bahwa nikmat yang paling utama selain nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat harta benda, nikmat makanan, nikmat semua nikmat yang paling tinggi nilainya adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian Islam disempurnakan dan Allah ridho kita beragama Islam. Artinya kalau agama yang kita pilih bukan Islam, Allah tidak akan ridho kepada kita. Waraditu lakumul islama dina, aku ridho kalian beragama Islam. Itulah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Zulhijjah, bukan di bulan Rajab, tapi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, ya, ibadah saum. Bahkan tidak ada Ramadan, tidak ada ibadah saum. Dan salah satu kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Jadi Islam itu adalah Al-Quran. Siapa yang mengaku bahwa dia seorang Muslim yang sempurna, Muslim sejati, maka dia wajib membaca Al-Quran, memahaminya, dan hidupnya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka sebagai ibadah mahdoh, sebagai ibadah seperti ibadah sholat, seperti ibadah saum, seperti ibadah zakat, ibadah yang lain-lain itu, yang ibadah mahdoh itu seperti ibadah haji, tawaf, sa'i dan sebagainya, adalah membaca Al-Quran. Paham gak paham, baca Al-Quran dapat pahala, apalagi bacanya di bulan Ramadan. Dan kita memang niat minimal dalam satu bulan Ramadan satu kali kita khatamkan Al-Quran. Jibril turun mendiktekan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, sehingga susunan Al-Quran menjadi baku, menjadi kuat, bahwa surat pertama adalah Al-Fatihah, surat terakhir adalah surat An-Nas. Nah, itulah Al-Quran, dan sekarang Al-Quran menggeliat untuk menampakkan mukjizatnya. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW yang abadi sampai hari kiamat. Nabi Musa mukjizatnya apa? Mukjizatnya tongkat. Sekarang tongkat Nabi Musa ada? Nggak ada. Kalau ada orang bilang ini tasbih dibuat dari kayu tongkat Nabi Musa, itu hoax, ya. Bahasa sekarang hoax, bohong. Dan tongkat sebesar itu masa bisa jadi ribuan tasbih, ya?
dijual di Mekah itu yang jual orang-orang Indonesia itu, yang jual orang Indonesia yang mukim di sana, nipu jemaah haji. Ya, saya dikiranya jemaah haji kan, ditawarin tasbih, ditawarin kain Ka'bah, ya, kain hitam ini, kain Ka'bah. Apa gunanya? Ini untuk menyembuhkan semua penyakit. Caranya gimana? Direndam di air, airnya diminum. Sebenarnya kalau penyakit haus iya hilang karena minum air kain Ka'bah itu. Nah, itu adalah kerjaan anak-anak Indonesia yang mukim di Mekah itu, yang mudah sekali mencari rezeki yang dengan cara berbohong dan menipu kepada jemaah haji di sana. Ikhwati fillah, jadi Al-Quran adalah wahyu Allah yang kemudian disusun sedemikian rupa menjadi lengkap, menjadi sebuah kitab yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita membaca Al-Quran sebagai ibadah mahdoh, dapat pahala. Kita baca Al-Quran kemudian ibadah, dapat pahala, kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan, subhanallah. Ya, itulah kekuatan umat Islam karena dia melakukan ibadah, melakukan pekerjaan kehidupan di dunia ini, ada panduannya, ada tuntunannya, ada bimbingannya, adalah Al-Quran yang bukan hadis dari Nabi Muhammad, bukan kata-kata hikmah, bukan wasiat dari ulama, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ada kebiasaan sahabat yang mestinya kita tiru, yaitu sahabat tidak mau menghafal 10 ayat Al-Quran yang baru sebelum mengamalkan 10 ayat yang dia sudah hafal. Ya, saya ulangi, para sahabat punya tradisi yang baik sekali yang mestinya kita tiru, yaitu mereka membaca Al-Quran sebagai ibadah, menghafalkannya, juga kemudian mereka tidak mau menghafalkan 10 ayat yang baru sebelum dia sudah mengamalkan 10 ayat yang sudah dihafalnya. Sehingga mereka tidak hanya hafal, tidak hanya bisa baca, tidak hanya mengulangi bacaannya setiap hari, tapi juga mengamalkannya. Itulah makanya ketika Rasulullah sudah wafat di zaman Abu Bakar menjadi khalifah, ya, terjadi perang melawan Romawi, di mana tentara Romawi jumlahnya 10 kali lipat lebih besar daripada jumlah tentara umat Islam. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Kemudian para hafiz Al-Quran, para qori berada di front yang paling terdepan, dan mereka syahid satu persatu. Berita itu sampai ke telinga Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab berpikir, apabila seluruh hafiz Quran ini syahid, maka Quran akan hilang. Karena tidak ada orang yang hafal Quran yang tidak berangkat jihad ke front terdepan. Waktu itu jihad itu kan pakai senjata tajam, dan dia harus berhadapan-hadapan. Paling jauh senjatanya panah. Ya. Tidak ada yang hafal Quran di zaman sahabat yang tidak berangkat jihad. Artinya justru dia hafal Quran, justru dia faham Al-Quran, dia berada di barisan yang paling terdepan ketika perang jihad fisabilillah yang risikonya, ya, nyawa, risikonya nyawa. Jadi Umar kemudian gusar, gelisah, stres, ya, sehingga Umar kemudian datang kepada Abu Bakar Khalifah mengusulkan agar Quran itu dibukukan, Quran dibukukan menjadi mushaf. Ya, Abu Bakar bilang, Nabi tidak menyuruh. Ya, di zaman Nabi belum ada kitab Al-Quran, belum ada bukunya. Ya, halaman berapa surat ini belum ada. Ya, Abu Bakar menolak. Kemudian Umar kembali membawa beberapa sahabat, maka Abu Bakar diajak bermusyawarah. Disitulah Umar mengatakan bahwa sekarang ini semua hafiz berangkat ke medan jihad melawan tentara Romawi, dan mereka berguguran kalau semuanya wafat berarti Quran hilang.
jadi perlu dibukukan. Akhirnya para sahabat yang berada pada waktu itu yang tidak berangkat ke daerah perang menyetujui untuk dibuat atau di Quran dibukukan. Maka terjadilah pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu semua lembaran-lembaran Quran yang terdiri dari pelepah korma, dari papan-papan, dari batu, dari kulit kambing, kulit onta, kulit sapi dikumpulkan, kemudian dibuatlah Al-Quran lengkap dan ditaruh di rumah Hafsah atau rumah janda Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita zaman sekarang sangat nikmat sebagai seorang muslim karena kita bisa memiliki mushaf Al-Quran baik berupa buku maupun berupa video, berupa kaset dan lain sebagainya. Dan sekarang malah kita dengan memiliki gadget, memiliki HP, kita bisa membaca Al-Quran kapan kita mau. Ya, kita bisa mencari ayat, bisa mencari surat, bisa mencatatnya. Kita sekarang hari ini sampai surat apa, ayat berapa, kita lanjutkan besok, kita buka lagi catatan tersebut. Bahkan kita bisa mendengarkan suara qori-qori internasional dengan bacaan yang fasih, dengan suara yang indah. Ya, kapan kita mau, tinggal kita klik saja apa yang ada di HP kita. Nikmat sekali. Ya, zaman Abu Bakar, zaman Nabi Muhammad masih belum ada mushaf Al-Quran. Maka marilah kenikmatan ini kita manfaatkan untuk memenuhi bulan Ramadan dengan ibadah membaca kitab suci Al-Quran. Ya, kalau tidak bisa 10 juz satu hari, ya 9 juz, tidak bisa 9 juz, 8 juz, 7 juz, 6 juz, atau 1 halaman, 2 halaman, pokoknya tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Saya tutup nasihat tausiah Ramadan dengan Quran, dengan dengan judul Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Baru beberapa hari yang lalu saya menemukan di medsos ada seorang tukang becak, ya, tukang becak lagi ceritanya nih, di Boyolali sekarang ini ya, bukan becak ketika aku masih kecil tadi dalam pembukaan tausiah. Tapi sekarang ini di Boyolali ada tukang becak umurnya 78 tahun masih narik becak. Nah, ketika dia sedang duduk, kemudian datang seorang anak muda menginterviewnya. Karena anak muda ini mendengar, dapat dari medsos bahwa tukang becak ini ketika menunggu penumpang, dia membaca Al-Quran dan tidak pernah tidak bawa kitab suci Al-Quran. Satu hari itu dapat 10 juz. Satu hari 10 juz, tukang becak. Ya, mungkin nggak tamat SD, ya. Dia orang desa, ya, di Boyolali, masih hidup. Namanya saya lupa namanya, tapi sudah tua sekali, umur 78 tahun masih narik becak. Ya. Nah, luar biasa. Akhirnya yang menginterviewnya itu menghadiahkan uang kepada bapak yang hafal Quran, yang membaca Al-Quran 10 juz sehari ketika menunggu penumpang di becaknya itu. Uang itu untuk biaya umroh. Subhanallah, ya. Beliau bisa naik umroh karena tekun membaca Al-Quran 10 juz setiap hari. Tukang becak. Nah, janganlah kita kalah dengan tukang becak, ya. Maaf ya, bukan tukang becak itu pekerjaan yang rendah, tidak. Tapi luar biasa, ya. Kita mestinya fastabiqul khairat, perlu melomba dalam kebajikan. Ya, dalam kebajikan satu ini adalah kita khatamkan baca Al-Quran di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.